Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi yaitu terkait dengan uji bedamin dua kelompok berpasangan. Kenapa disebut dua kelompok berpasangan? Karena pada uji kali ini kita akan menguji dua kelompok. Jadi ada kelompok pre dan post, kemudian ada kelompok dengan kelompok kontrol dan juga kelompok intervensi. Jadi kita akan menentukan atau akan menguji dua kelompok tersebut. Oke, langsung saja. Yang pendahuluan adalah di sini. Analisa apakah yang dipakai untuk kesimpulan terhadap parameter dua populasi berbeda atau tidak. Contohnya di sini ya, apakah ada perbedaan tekanan darah pada orang kota dengan orang desa. Selanjutnya, apakah ada perbedaan berat badan antara sebelum mengikuti program diet dengan yang sesudahnya. Secara sekilas, dua kasus atau dua pertanyaan ini hampir mirip. Tapi saat kita akan menguji dengan SPSS, dua hal ini berbeda. Apa yang harus kita lakukan nanti. Oke, selanjutnya di sini untuk melakukan uji di atas ada dua uji. Yang pertama adalah uji Z, kemudian juga uji Z dan uji T. Selanjutnya untuk uji ini yang paling banyak digunakan adalah uji T, karena dalam uji Z ini ada syarat yang susah untuk kita penuhi ya. Nanti di belakang akan saya jelaskan. Baik, untuk data ini ada namanya adalah uji dependent dan uji dependent. Tentunya Bapak Ibu mesti ingat apakah itu variabel independen ya dan variabel dependent. Ini sedikit saya review. Variabel independen adalah variabel bebas, sedangkan dependent adalah variabel bergantung. Oke, mohon maaf sudah batuk. Selanjutnya di sini untuk kasus pertama tadi bisa kita bahas bersama ya. Yang dimana kasus tadi adalah peneliti ingin mengetahui perbedaan tekanan darah orang kota dengan orang desa. Untuk mengetahui tekanan darahnya ya. Untuk kasus pertama tadi kita menggunakan uji T independen. Uji T independen ini kita untuk yang penting yang jelasnya adalah atau simpelnya uji T independen ini adalah sampelnya berbeda. Jadi kita ambil sampel orang kota sama orang desa seperti itu. Okay. Selanjutnya yang dependent. Uji T dependent ini kebalikannya tadi. Jadi uji T ini adalah kita mengambil sampel dari kelompok itu, dari sebelum dan sesudah kelompoknya sama. Jadi kita contohnya ingin mengetahui program diet sebelum dan sesudah apakah ada perbedaan. Nah, itu kita menggunakan kelompok yang sama. Perbedaannya itu ya. Dari uji T independen, sampelnya sama, sampelnya beda, mohon maaf. Independen sampelnya berbeda, orang kota sama orang desa untuk mengetahui tekanan darah, sedangkan uji dependen sampelnya sama, yaitu untuk mengetahui sebelum dan sesudah, seperti pre-post. Kemudian syarat-syaratnya di sini untuk uji independen adalah harus berdiri normal, kemudian
kelompok data independen tadi, kemudian variabel berbentuk numerik dan kategorik. Mungkin Bapak Ibu sudah paham numerik itu gimana, kategorik itu seperti apa ya. Numerik mungkin sedikit contoh seperti jenis kelamin itu ada laki-laki, perempuan seperti itu. Kalau kategorik bisa bertingkatan seperti cukup, baik, sedang, atau mungkin rendah, cukup, tinggi, seperti itu. Ada kategori-kategori. Mungkin ada yang muda, tua, lansia, dan sebagainya. Oke, selanjutnya di sini mungkin langsung aja ini. Oke, yang tadi ya di depan tadi ada uji Z sama uji T. Uji Z ini umumnya tidak digunakan ya, atau mungkin karena syaratnya susah. Ini karena ada syarat, yaitu pertama adalah standar deviasi populasi harus diketahui dan jumlah sampel lebih dari 30. Biasanya kita untuk syarat yang pertama yang susah kita penuhi. Jadi apabila kedua syarat ini tidak terpenuhi, kita menggunakan uji T. Ini juga umumnya kita menggunakan uji T karena sulit diketahui untuk standar deviasinya, populasinya. Oke, selanjutnya syaratnya adalah harus kita uji homogenitas. Jadi dari data tadi, dari yang independen tadi, jadi orang kota seberang desa, datanya, tanggal daerahnya kita uji homogenitas, apakah itu mungkin atau tidak. Oke, selanjutnya uji beda untuk dependen. Contohnya seperti ini ya, jadi kita ingin mengetahui perbedaan tingkat pengetahuan sebelum dan sesudah pendidikan kesehatan. Contoh judul juga di sini adalah apakah ada perbedaan berat badan antara sebelum dan sesudah mengikuti program diet. Nah, jadi ada sebelum dan sesudah, kelompoknya sama ya, kelompoknya sama, pre dan post kelompoknya sama, kita menggunakan uji independen t-test. Syaratnya harus normal, kemudian kelompok data harus dependen, variabel juga numerik dan kategorik. Oke, langsung aja kita ke langkah-langkah. Ini adalah contoh independent t-test. Independent test. Untuk langkah-langkahnya seperti ini, untuk mempersingkat waktu, mungkin nanti bisa dipraktekkan. Kemudian untuk contoh hasilnya, hasil uji t-test independen seperti ini. Jadi untuk si eksklusif sama non eksklusif, nilai HB-nya, kemudian ini N adalah jumlah responden, ini adalah rata, standar deviasi sama standar error. Kemudian dari hasil ini bisa kita interpretasikan, yang mana adalah rata-rata kadar ibu yang menyusui adalah 11, sekian dengan standar deviasi sekian, yang non eksklusif rata-rata sekian dengan standar deviasi sekian. Selanjutnya untuk mengetahui nilai signifikannya bisa kita lihat di sini ya, adalah 0,889. Kemudian di sini untuk nilai untuk varian atau tadi ya, untuk uji Levene test, di mana uji homogenitas tadi ya, uji homogenitas yang mana adalah nilai p-value lebih dari 0,5, artinya sama, kalau kurang adalah berbeda. Kita lihat di sini adalah 1, sekian. Selanjutnya bisa kita bahas di sini adalah dari hasil didapatkan p-value 0,3, berarti variannya sama. Yang kita baca adalah 0,301 signifikannya. Ini kita baca. Jadi ini adalah ekuivalennya adalah sama karena lebih dari 0,05 ini. Selanjutnya untuk nilai value di sini kita bisa perhatikan tadi hasilnya adalah 0,0889 ya. Jadi hasilnya adalah tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata HB, IP menyusui eksklusif dengan non eksklusif. Kemudian untuk tabel bisa kita buat seperti ini contohnya. Ada variabelnya, kemudian nilai total, standar deviasi, p-value, kemudian
nilai ini jumlah responden untuk sampel eksklusif non eksklusif seperti ini ya. Interpretasinya tadi hampir sama, nggak ada perbedaan. Kadar Hb pada ibu yang menyusui dengan yang tidak menyusui. Kemudian untuk dependent di sini mengulang lagi, di sini ada disebut dengan uji TPR, kemudian datanya biasanya penelitian pada eksperimen ya. Kemudian sebenarnya ada kedua kali tadi yang pre sama post. Kemudian untuk langkah-langkahnya, kemudian untuk hasil bisa kita tampilkan seperti ini contoh hasil dari SPSS. Untuk jumlah sampelnya 50 nih di kedua kelompok ini. Kemudian bisa kita integrasikan hasil di sini. Untuk rata-rata HB di sini 11 sekian, yang untuk HB1, HB2 ada 10 sekian. Kemudian UJT berpasangan dapatkan pengumuman pertama dan kedua adalah 0,338. Kemudian selanjutnya untuk hasil nilai P dapat dilihat pada kolom 2 tilesig. Di sini bisa kita lihat nilainya adalah 0,2, berarti lebih kecil dari 0,05, artinya ada hubungan ya. Ada perbedaan yang signifikan. Oke, jadi pada penilaian ini pada nilai Hb pada pasien ada perbedaan yang signifikan antara pengukuran pertama dengan pengukuran yang kedua. Jadi ada perbedaan antara yang pre dengan yang post. Selanjutnya untuk tabel bisa kita buat seperti ini, ada variabelnya, ada nilai rata-rata, ada standar deviasi, ada nilai p-value-nya, sama N adalah jumlah responden atau sampelnya. Dan untuk interpretasi tadi ada seperti ini secara singkatnya. Ada perbedaan kadar Hb dengan pengukuran pertama dengan kedua. Kemudian yang tidak kalah penting adalah sini ya. Jadi saat kita ingin menentukan uji t-test dependent ataupun independen, ternyata ada syarat yang tidak terpenuhi, contohnya mungkin datanya tidak normalitas dan sebagainya. Kita bisa menggunakan uji alternatifnya, yaitu uji Mann-Whitney untuk independen, sedangkan independen adalah uji Wilcoxon. Oke, mungkin itu Bapak Ibu secara singkat, semoga lebih mudah dipahami. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.